Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali dengan saya dari Pak Abdurrahman. Sekarang kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Saya sudah ada narasumber dari daerah jauh juga, ya tidak jauh sih. Dan beliau juga mempunyai paras yang sangat-sangat rupawan. Kebetulan juga beliau juga sedang jomblo, belum punya pasangan juga. Siapakah dia? Inilah Bapak Muhammad Fatul Muslim. Gimana Pak kabarnya Pak? Baik. Alhamdulillah baik. Faiz gimana? Alhamdulillah baik juga Pak. Faiz juga masih jomblo? Yo, iya Pak masih. Sama ya berarti? Iya, sama Pak. Berhubung ini kan lagi bulan Ramadan Pak. Iya. Keistimewaan bulan Ramadan itu apa ya Pak? Oh banyak sekali ya. Jadi mungkin kita perlu belajar lagi tentang keistimewaan bulan suci Ramadan karena tahun ini sudah memasuki bulan suci Ramadan. Ya. Iya. Nah, jadi mengapa bulan suci Ramadan itu kita mengenalnya sebagai bulan yang penuh keistimewaan, penuh kemuliaan, penuh keberkahan ya. Ada banyak alasan ya, ada banyak sebab yang kemudian kita menganggap bulan suci Ramadan itu bulan yang penuh istimewa. Beberapa di antaranya adalah satu ya, bahwa bulan suci Ramadan itu merupakan bulan yang di dalamnya Allah menurunkan Al-Quran, tidak diturunkan di bulan yang lain. Nah, itu satu Berarti bulan suci Ramadan. bulan Ramadan itu kan sangat istimewa gitu ya Pak. Istimewa sekali ya. Terus kan sekarang ini lagi masa pandemi nih Pak. Terus bagaimana kita untuk menjalankan Ramadan kita biar seperti biasanya walaupun sekarang masih terdampak pandemi Covid ini. Ya, sebagaimana yang kita tahu bahwa pandemi itu kan sebenarnya sudah berlangsung lebih dari 1 tahun ya. Sejak Lebih Pak, Februari atau Maret 2020 ya. Jadi bulan suci tahun kemarin pun sudah pandemi. Kalau Pak Fatul mengingat bulan suci Ramadan di tahun kemarin itu cukup berubah dari sebelum-sebelumnya. Masih asik atau Bahwa sholat tarawih ya, sholat berjamaah di masjid itu harus dibikin berjarak antara musolli satu dengan yang lainnya itu. Tidak boleh berkerumun, tidak boleh ajar ceramah begitu. Karena mengingat di dalam masjid itu harus dalam waktu yang sebentar saja, secukupnya saja. Itu merupakan aturan dari pemerintah. Namun sekarang Bapak tuh melihat tidak lagi seperti itu ya. Kita sekarang sudah mulai biasa ya, penormalan baru. Jadi kita new normal. Ya, new normal. Jadi kita sudah diperbolehkan melakukan aktivitas ya, yang termasuk ibadah juga. Itu seperti biasa, namun kita menerapkan protokol kesehatan, memakai masker ya. Jaraknya ya nanti diatur, yang penting tidak terlalu lama kita berdekatan gitu. Kemudian juga kita saling cuci tangan ya, seperti itu. Sehingga Pak Fatul berpendapat semoga saja ibadah kita di bulan suci Ramadan tahun ini tetap berjalan baik. Amin Pak, amin. Amin. Meskipun pandemi masih berlangsung ya. Nah, sehingga saya harapkan ibadah sholat tarawih ya, membaca ayat-ayat suci Al-Quran itu tetap berjalan dengan baik dan penuh semangat. Yang terpenting ketika siang hari kita tidak perlu bepergian ya, bepergian yang tidak penting, tidak perlu. Mungkin secukupnya saja. Ya, keluar secukupnya saja, sesuai kebutuhan. Betul. Jadi main-main yang nggak perlu itu tinggalkan dulu ya, karena ini kan bulan suci Ramadan mumpung ya, jadi kita perbanyak ibadah. Kan alhamdulillah sekali Pak, pas bertemu dengan bulan suci Ramadan. Itu merupakan rahmat yang luar biasa itu ya. Kita sungguh merugi apabila kita sudah tidak lagi bertemu dengan bulan suci Ramadan ya. Karena bulan suci Ramadan juga merupakan bulan yang penuh ampunan, penuh maghfirah. Di dalamnya Allah memberikan kesempatan yang selebar-lebarnya bagi manusia yang ingin meminta ampun. Jadi dosa-dosa yang mungkin lampau sudah dikerjakan itu, ini kesempatan
betul-betul menjadi kesempatan untuk meminta ampun kepada Allah, dan insya Allah Allah akan memberi ampunan untuk bertobat. untuk bertobat ya. Ya. Terus gini Pak, kan banyak anak muda zaman sekarang itu yang pada yang nggak puasa itu, menurut Pak Fatul gimana tanggapannya dari Pak Fatul sendiri? Ya, Pak Fatul berharap semoga ya terutama anak muda ya yang mungkin belum taat atau belum sepenuhnya menjalankan ibadah puasa ya, lebih-lebih di bulan suci Ramadan itu, supaya lebih bisa sadar diri ya, apa yang dipelajari di sekolah, yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah ya, terutama oleh guru agama, itu betul-betul dimengerti, dipahami ya, untuk kemudian lebih taat lagi dalam beribadah. Nah, salah satunya ya puasa ini. Sehingga saya mohon, meskipun kalian masih ya di usia nakal ya, mungkin di usia yang pengen banyak ekspresi ya, nah, tapi tolong itu jangan kemudian melakukan hal-hal di luar ketentuan agama. Jangan sampai menjadi penghalang. Jangan sampai menjadi penghalang untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kalian tahu bahwa kalian itu memiliki kewajiban untuk menjalankan ibadah puasa, maka ya puasalah ya. Tolong dalam sehari itu ketika wajib berpuasa jangan kemudian melanggar. Maksudnya jangan membatalkan puasanya ya, hanya karena ingin mungkin lagi nafsu makan mie ayam mungkin. Nah, mampir ke warung hari, mie ayam, izin orang tua untuk pergi ke sekolah, ternyata mampir ke mie ayam. Tolong itu jangan sampai terjadi ya. Ya. Karena apa? Ini ibadah puasa itu yang tahu hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Orang lain itu tidak bisa memastikan kita itu betul-betul berpuasa ya. Secara hakikat yang tahu itu hanya yang menjalankan dan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah hadis itu dijelaskan bahwa ibadah-ibadah itu pahalanya ya, itu ya untuk yang menjalankan ya, itu dikecualikan puasa. Kalau puasa itu adalah merupakan ibadah milik Allah. Artinya apa? Karena puasa ini yang tahu hanya orang yang menjalankan dan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kadar atau kualitas puasa seseorang itu yang tahu hanya kita dan Allah. Dan Allah akan memberikan pahala seberapa besar ya, nanti tergantung kualitas puasa tersebut. Dan itu hanya Allah yang tahu. Terus kan bulan Ramadan bulan istimewa ya Pak? Iya. Jadi itu pahalanya itu berlipat-lipat ganda atau gimana itu? Oh iya. Nah, jadi salah satu alasan lagi ya kenapa kemudian bulan suci Ramadan itu dianggap istimewa, itu karena Allah melipat gandakan pahala dari ibadah-ibadah yang dijalankan selama bulan suci Ramadan ya. Contoh misalkan kita membaca ayat Al-Quran di hari biasa, itu satu hurufnya itu dinilai 10. Iya, 10. Pahalanya juga 10. Nah, apabila di bulan suci Ramadan itu bisa dilipat gandakan lagi menjadi berapa kali lipat itu Pak? 70. Banyak hati keterangan hadis yang menjelaskan itu 70 kali lipat, bahkan lebih ya. Sehingga ketika kita membaca ayat Al-Quran hanya satu baris saja, di situ ada 30 huruf misalkan. Semestinya kan 30 itu dikali 10, pahalanya 10 huruf, jadi 300. Nah ini kalau di bulan suci Ramadan ini bisa dikalikan lagi 70 kali itu nanti Pak. Sudah berapa banyak itu ibadah yang didapatkan? Sekitar berapa? Terhitung ya? Iya, banyak terhitung itu. Sehingga ini betul-betul menjadi kesempatan untuk kita semua untuk memperbanyak amal ibadah. Karena sekali lagi pahala yang akan diberikan oleh Allah kepada kita itu sangat berlipat ganda. Juga kan untuk bekal kita besok. Iya. Untuk kita harus memperbanyak bekal. Iya. Memperbanyak bekal hidup di akhirat. Kan yang banyak orang yang berkata kan hidup di dunia cuma sebentar, yang abadi itu di akhirat. Iya. Hidup di dunia itu ibarat
seperti mancing ngombe kata orang ya. Oke, lalu pakai gorengan. Ya, ya. Artinya apa? Ketika kita melakukan perjalanan yang jauh gitu ya, itu ibarat hidup di akhirat. Nah, hidup di dunia itu sekedar mampir untuk beli minuman kayak gitu aja. Istilahnya itu cuma untuk beristirahat sejenak itu bukan Pak? Iya. Untuk depannya gimana? Ya, cuma seperti mampir sebentar gitu, cuman minum sebentar gitu kan tidak lama. Iya. Tidak istirahat lama. Terus melanjutkan perjalanan lagi. Itu Panjang loh. Sehingga ini hidup di dunia itu hanya sebentar ya. 60 tahun, 70 tahun itu tidak ada bandingnya dengan lamanya hidup di akhirat. Sehingga ini jangan disia-siakan hidup di dunia ini untuk meraih bekal yang sebanyak-banyaknya untuk hidup di akhirat. Hidup banyak sekali. Sehingga kita bisa betul-betul bisa menjalankan ibadah dengan baik dan diterima oleh Allah, sehingga itu bisa bekal kita hidup di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kan gini Pak, ada hadisnya Pak itu yang pada bulan puasa itu syaitannya dikurung 1 bulan penuh itu. Betul. Kamu udah tahu ya? Ya, belum tuh Pak. Belum, Kan ya. cuma dengar-dengar dari sosial media. Nah itulah istimewanya Kalau bulan. langsung kan belum gitu. Nah, itu juga istimewanya bulan Ramadan ya. Jadi ketika bulan Ramadan tiba, itu setan mulai dibelenggu, mulai dipenjara, dikurung, diikat, ya. Nah, itu dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa idza jaa Ramadhanu futihat abwaabul jannah wa ghulliqat abwaabun nar wa suffidat asyayatin. Jadi ketika datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga itu dibuka lebar. Pintu-pintu neraka ditutup dan setan iblis itu dibelenggu. Sehingga apa? Ibadah di bulan Ramadan insya Allah tidak diganggu oleh setan. Kita bisa melaksanakannya dengan baik. Terus kan juga ada terawih Pak. Iya. Kan tahun kemarin kalau enggak salah, kalau enggak pas bulan Ramadan yang kemarinnya lagi kalau nggak salah, itu kan viral yang sholat taraweh kok cuma sebentar, cuma sholat segini gitu Pak. Itu gimana Pak hukumnya? Mendapat pahala atau cuma sia-sia saja atau gimana? Oh, berkaitan dengan taraweh yang ya di beberapa tempat yang mungkin di Jawa Timur diantaranya itu ada yang sholat taraweh itu hanya sekitar 5 menit, 5 sampai 7 menit. Padahal itu kan 20 rakaat sholat tarawih dan 3 rakaat sholat witir ya. Kok bisa 7 menit selesai ya? Itu kita melihatnya pada rukun sholat. Jadi sholat itu ada rukunnya ya. Nah, rukun sholat itu diantaranya ada tumak ninah, salah satunya ya yang mungkin penting. Tumak ninah itu adalah berdiam sejenak di saat ruko, di saat iktidal, di saat sujud begitu. Itu harus. Nah, sehingga ketika itu dipenuhi maka sholat itu menjadi sah. Secara fikih sah ya, karena rukun-rukun sholat terpenuhi. Nah, sehingga mau secepat apa kita sholat itu kita harus perhatikan tumak ninahnya. Berdiam sejenak di saat ruko, di saat iktidal, sujud ya, berduduk di antara dua sujud itu kita harus betul-betul tumak ninah ya. Cuman kadar tumak ninah itu mungkin tiap orang bisa beda-beda. Ketika sholatnya itu dibuat cepat, memang tumak ninahnya ya mungkin tidak kelihatan. Jadi orang yang bisa merasakan bahwa dia itu sudah tumak ninah, sudah berdiam diri sejenak. Nah, sehingga ini apakah sah, apakah sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau tidak? Ya, kita tidak begitu bisa menilai ya. Itu nanti Allah yang akan lebih tahu bahwa sholat tersebut sah dan bisa diterima oleh Allah. Yang terpenting kita sendiri ketika melaksanakan sholat kita harus tahu rukunnya. Kemudian kita sholat dengan memenuhi rukun tersebut ya. Tidak perlu kita terlalu cepat sehingga rukun-rukun sholat menjadi tidak terpenuhi. Kemudian juga karena sholat tarawih itu juga
banyak rakaatnya sehingga sholat kita ya tidak terlalu lama juga ya. Ketika kita menjadi imam ya kasihan makmumnya. Jadi standar saja lah gitu. Yang penting kan harus khusyuk Pak. Ya harus khusyuk. Kalau khusyuk itu menurut Bapak gimana nih? Tapi jangan dijawab dulu. Kita lanjut di episode selanjutnya. Yang mana dirimu? Action. Ya Pak kan melanjutkan yang tadi soal khusyuk menurut Pak Fatun itu bagaimana? Jadi memang penting ya sholat khusyuk itu. Jadi tadi misalkan Pak S menanggapi ada orang atau jamaah yang sholat tarawih kok cepat gitu ya, dalam 5 menit 7 menit kok sudah selesai. Nah itu satu hal yang perlu diperhatikan adalah tentang khusyuk tadi, bahwa sedapat mungkin ketika sholat itu harus tenang ya. Tenang, anggota tubuhnya harus anteng, tenang, tidak banyak bergerak ya, kecuali memang gerakan sholat. Kemudian selain itu juga betul-betul menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati kita ya. Tidak ada pikiran selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan demikian insya Allah akan mengantarkan kita ke dalam kekhusyukan sholat. Nah, itu menyebabkan kualitas sholat kita itu menjadi lebih baik. Jadi himbauan saya, sekalipun mau sholat tarawih itu dibuat cepat ya, ritmenya agak cepat, tapi sedapat mungkin kita selama sholat itu kita bisa menghadirkan Allah di dalam hati kita. Jangan sampai kita berpikiran hal-hal lain ya, selain Allah. Ya kembali ke topik awal Pak. Ya. Jadi kan Ramadan mempunyai banyak keistimewaan Pak. Oh iya. Ya keistimewaan yang lainnya apa Pak? Oh ya, masih Ada banyak. apa? Oh ya, selain yang sudah disebutkan Ya, saya tadi, mengapa Ramadan itu menjadi istimewa ya? Karena istimewa. betul, karena di dalam bulan suci Ramadan juga Allah memberikan satu malam ya, hanya satu malam yang di malam tersebut pahala dari amal ibadah umat Islam itu dilipat gandakan menjadi lebih banyak dibanding 1000 bulan. Jadi dalam surat Al-Qadr itu, wa ma adraka ma lailatul qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi malam Lailatul Qadar yang ada di dalam bulan suci Ramadan itu adalah malam di mana lebih baik dibanding 1000 bulan ya. Lebih baik Pak. Lebih baik ya. 1000 bulan. Ya, tidak 1000 bulan ya, tapi lebih baik. Lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Coba 1 bulan itu 30 hari ya. Tadi berapa? 30 bulan. Iya. Berapa itu? Maaf, 1000 bulan. Oh iya, 1000 bulan. Jadi silakan dihitung. Itu mungkin ada sekitar 83 tahun kalau nggak salah. Nah, jadi ibadah di malam itu, misalkan mengaji, tadarus Al-Quran, itu kan satu hurufnya 10 kebaikan pahalanya. Nah, ngaji di malam Lailatul Qadar itu satu hurufnya 10 pahala dilipat gandakan lagi atau dikalikan lagi 1000 bulan. Dikalikan 1000 bulan tadi. Iya lamanya. Betapa besar pahala yang akan didapatkan oleh orang yang membaca Al-Quran itu. Iya. Itu tidak hanya membaca Al-Quran ya, sholat sunat, bersedekah, infak, semua amal kebaikan itu akan dilipat gandakan lebih besar dari 1000 bulan. Terus itu ciri-cirinya gimana Pak? Ciri-ciri Cara mengetahui harinya itu. Oh Kan ya, tidak ada yang tahu, semua orang kan Betul. ternyata cuma ya Allah jadi saja, gitu. memang malam Lailatul Qadar itu tidak diketahui secara persis datangnya kapan ya. Tapi ciri-cirinya bisa diketahui ya. Kalau menurut sejumlah hadis, malam Lailatul Qadar itu akan datang pada 10 hari terakhir bulan suci Ramadan dan itu di malam-malam ganjil. di malam-malam ganjil. Di malam-malam ganjil. Ya, meskipun ya itu ada hadis lain yang menjelaskan tidak harus malam ganjil. Ya, ada juga yang dijelaskan ya yang jelas di 10 malam terakhir.
Nah, kan ada dijelaskan juga di hari-hari sebelumnya juga bisa. Cuman yang perlu kita perhatikan adalah ciri-cirinya. Nah, di antaranya ketika malam itu hening, ya, tidak ada angin yang besar, ya, lebih hening daripada malam-malam sebelumnya, itu bisa menjadi tanda bahwa malam Lailatul Qadar adalah jatuh pada malam tersebut. Lalu kemudian pagi harinya itu cerah, sinar matahari cerah, tidak mendung, tidak hujan, gitu ya. Suasana juga anteng. Nah, itu juga menjadi salah satu ciri-ciri bahwa tadi malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Nah, supaya manusia itu atau umat Islam itu mendapati malam Lailatul Qadar, jadi dia harus sejak awal ibadah bulan suci Ramadan harus sudah baik, ya. Jangan mengharap dari awal Ramadan itu ibadahnya biasa-biasa saja, kemudian menyengaja misalnya malam tanggal 21 Ramadan dia mencoba untuk iktikaf khusyuk, ya. Itu saya kira tidak seperti itu. Jadi orang supaya mendapatkan malam Lailatul Qadar sejak awal Ramadan, dia sudah harus baik, sudah harus mengatur ibadahnya supaya terus menjadi lebih baik dari awal hingga akhir. Sehingga harapannya Allah akan memberikan orang tersebut bisa mendapati malam Lailatul Qadar atas izin Allah. Kira-kira begitu. Seperti mendapat ridhonya gitu ya. Iya, betul. Kita mendapatkan ridha Allah itu ya dengan cara kita memperbanyak amal ibadah, ya, memperbaiki perilaku diri, ya, hubungan kita kepada sesama. Kira-kira seperti itu. Terus kalau pas sholat Idul Fitri gitu loh Pak, gimana Pak pas pada saat musim pandemi gini gimana? Oh ya, saya kira tidak menjadi masalah. Artinya sholat Idul Fitri, ya, itu tetaplah berjalan, ya. Toh saya dengar kemarin dari pemerintah juga sudah ada himbauan, ya. Ya, maksudnya sudah diberi izin agar sholat Id itu tetap berlangsung, ya. Tentu dengan menerapkan protokol kesehatan. Jadi memakai masker, jaraknya juga tidak terlalu dekat. Kemudian nanti setelah sholat ya segera saja pulang, gitu, sehingga tidak terlalu ramah untuk berkumpul. Kira-kira itu yang sudah diinformasikan oleh pemerintah, sehingga kita sebisa mungkin tetap menjalankan sholat Idul Fitri nantinya. Terus keistimewaan lainnya ada nggak Pak? Ya, masih banyak. Mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa bincang-bincang lagi lebih banyak ya Pak. Ya, tentunya bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, penuh kemuliaan, ya, penuh ampunan, ya. Bulan di mana amal manusia itu dilipat gandakan pahalanya, kemudian dosa-dosa yang mungkin dilakukan ya sebelumnya itu insya Allah akan memberikan ampunan. Amin. Selagi orang tersebut betul-betul mau bertobat dan minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Pak Fatul atas bincang-bincangnya. Sama-sama, semoga bermanfaat. Amin. Kita jalani puasa tahun 1442 Hijriah ini dengan penuh kekhusyuan, semangat, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan dengan bincang-bincang yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.